Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai Indonesia, jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Kali ini kita akan membahas tentang pohon sisir. Ini saya kasih nama dragon karena ini memang bentuknya mirip-mirip dragon. Kita lihat, ini terlihat bagian matanya, ini lidah apinya, ini siungnya, ini tanduknya. Naga, dan kita lihat dari bawah juga sangat mirip-mirip naga. Cuman ini kurang tegak masih karena mungkin akarnya yang narik ke sana sehingga condong ke sebelah kiri. Nah, kita lihat dari rantingnya, cabang-cabangnya ini sudah cukup seimbang sampai bagian topnya. Itu juga, namun ini masih belum di setting. Panjang pendeknya masih ini hanya dipotong yang tidak subur. Maksud saya dipotong yang tidak terpakai, bukan yang tidak subur. Nah, kita lihat dari belakang juga enak, sahabat bonsai. Ini dari bentuk belakang. Nah, ini bukan tujuannya untuk mereview tentang pohon ini, namun bagaimana cara merawat kesehatan daripada pohon sisir, karena pohon sisir ini juga gampang-gampang susah juga, sahabat bonsai Indonesia. Yang pertama, ini sisir ini harus lebih banyak pasirnya, kemudian pupuk kandang perlu juga, dan sekam kalau ada. Mungkin sahabat bonsai Indonesia mempunyai beberapa permasalahan dengan sisir, kenapa tiba-tiba kering ataupun tiba-tiba mati jadi keringan. Nah, ini juga ini awalnya hidup yang bagian bawah, namun ini juga tidak terpakai sebenarnya, jadi tidak jadi masalah. Namun yang jadi masalah ketika cabang itu dipakai. Tekniknya atau caranya, apalagi sisir itu dalam keadaan di ground, sahabat bonsai Indonesia, hati-hati dengan semut. Semut ini kalau di pohon sisir ini biasanya membawa media dari bawah, pasirnya jadi di bawah kopong atau kosong bagian media, sehingga akar tidak terkena media, sehingga menyebabkan mati ranting, terutama di dalam pot, sahabat bonsai Indonesia. Dan kemudian kita harus rajin-rajin seperti ini, kulit-kulitnya ini sedapat mungkin dibuang. Ada yang menunggu sampai terkelupas sendiri. Nah, hewan tersebut itu masuk dalam celah-celah kulit mati yang tidak terpakai. Maka sedapat mungkin kita harus membersihkan kulit-kulitnya ini. Kita sikat, ini cukup dengan ini, sama resepnya, yaitu sabun colek dicampur dengan antiseptik ya, yang biasa dibuat untuk ini, membersihkan tangan ketika musim-musimnya corona itu dicampur dengan ini, maka ini akan sehat. Kita cuci bersih, sikat bersih, kita
seperti itu, kulit-kulit yang kering ini biasanya semut bersarang di sana. Jadi kalau semut bersarang itu yang berbahaya itu kencingnya. Kalau kencing cuman sendirian nggak apa-apa, tapi semut ini kencingnya rame-rame, jadi banyak, sehingga menyebabkan ini lembab dan mudah hancur. Dan jangan lupa juga diolesi formula yang memperkeras kayu. Ada dijual ya, seperti sulfur. Namun juga formula F1 ini selain untuk sambungan dan penutup kambium, juga untuk keringan sangat bagus. Jadi bisa menggunakan juga formula F1. Nah, ini juga sahabat bonsai Indonesia, persiapan mau di naik pot ini. Jadi perlu diperhatikan, nih akarnya banyak. Jadi nanti kita secara bertahap, ketika ada akar besar yang muncul atau yang tembus ke tanah, jangan langsung diangkat, namun kita cangkok dulu. Memang ini tidak terlalu ini, kalau sisir ini mudah, agak mudah hidupnya, namun kita harus berhati-hati. Nah, kita detail seperti itu sikatnya sahabat bonsai Indonesia. Nanti terutama di pot kita harus jaga semut, jangan sampai ada semut di dalam pot. Begitu kelihatan semut sedikit, kita racun. Jadi itu yang menyebabkan nanti mati ranting tiba-tiba. Ini penyakitnya sisir ini, kita tidak tahu, tiba-tiba langsung kering gitu, kering lalu mati ranting, sehingga kita kesusahan juga untuk menyambung, apalagi tempatnya langsung kering, jadi tidak ada tempat untuk menyambung. Dan sisir ini juga sahabat bonsai Indonesia bisa disambung cabang. Ini bisa juga disambung cabang. Jadi ketika ada cabang kurang, kita sambung. Ini juga untuk keringan, untuk jenis lokal selain santigi, sisir juga keringannya kuat. Jadi tidak masalah sisir ada keringannya, itu menambah eksotiknya pohon tersebut. Kita lihat, ini istimewa. Dan sahabat bonsai Indonesia, channel Abadi Bonsai ini perlu diketahui, di depan, di tengah, kadang di akhir konten ini ada edukasi ini berbeda. Saya mengutamakan edukasi tentang bonsai, kesehatan dan lain sebagainya, agar kita sama-sama belajar, tidak hanya menampilkan bonsai-bonsainya aja. Jadi jika melihat channel Abadi Bonsai, sedapat mungkin jangan di skip, karena di antaranya ada edukasi-edukasi yang mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat bonsai, yang bisa diikuti, sehingga kita saling berbagi pengalaman untuk mendapatkan bonsai-bonsai yang terbaik. Nah, untuk musim hujan sahabat bonsai Indonesia, ini biasanya penyakit berdatangan. Jangan lupa di insektisida. Jadi sering-sering kita cek. Ini juga biasanya sisir yang kita sudah wearing, kawat itu pertumbuhannya lambat dan akan tumbuh ranting-ranting
yang baru, yang lebih subur pasti. Biasanya di ketiak, di badan itu pasti lebih subur. Kalau dibiarkan akan mengganggu perkembangan cabang-cabang atau ranting yang dipakai. Jadi begitu muncul kita harus langsung bersihkan. Jadi kecuali yang kita los, kita biarkan sampai seimbang, sehingga bonsai sisir kita tidak rusak. Nah, jika ada pertanyaan sahabat bonsai Indonesia di seputar pohon sisir ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya insya Allah pasti jawab apa yang saya tahu. Namun jika ada yang mempunyai pengalaman yang lebih bagus, mungkin mengenai media ataupun cara-cara mengatasi penyakit, monggo ditulis juga di kolom komentar sehingga bisa dibaca oleh pebonsai-pebonsai lain atau sahabat-sahabat bonsai, sehingga ini kita bisa saling berbagi. Jadi intinya ilmu itu harus ditularkan dan bermanfaat bagi orang lain, akan menjadi pahala. Jadi konten Abadi Bonsai tidak menyimpan rahasia-rahasia apapun tentang perawatan dan lain sebagainya. Nah, sahabat bonsai, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.